Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui, per kemarin Astra Honda Motor tuh baru aja merilis salah satu motor mereka mid sport yang namanya Honda CBR 150R model year 2020, mulai dari harga 35 jutaan untuk yang versi non ABS sampai harga 40 juta rupiah. Jadi kalau sobat sekalian bisa lihat di depan ini ada sekitar 5 motor, dan ini adalah varian-varian warna yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor gitu ya. Namun semuanya itu sudah menggunakan beberapa fitur-fitur dan beberapa hal-hal yang baru, kayak misalkan suspensi depan bisa kita lihat di sini berjenis upside down. Nah, di vlog kali ini kita akan membahas lebih detail. Sebenarnya detail-detail apa aja nih ya yang hadir di Honda CBR 150R model year 2021. Kita baru akan bisa melihat motornya beberapa hari ke depan, namun kita gunain dulu kesempatan ini untuk melihat secara umum yang ada di kami gitu ya. Nah, kebetulan nih teman-teman sekalian, saya itu memiliki beberapa foto-foto yang boleh dibilang high resolution gitu ya, sehingga dengan foto-foto ini yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang cukup utuh kepada teman-teman sekalian jika ingin memilih motor ini ke depan. Nah, kita sekarang bicara mengenai varian-varian yang dihadirkan atau warna-warna. Yang pertama ini menggunakan kayak warna hitam gitu ya. Hitamnya tuh dope. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian side fairing itu ada kayak grafis-grafis berwarna merah cukup terang gitu ya. Karena memang terlihat memang kalau dari depan tuh CBR 250 banget. Lalu ada yang hitam ya, lebih pekat lagi karena sedikit banget grafis-grafis merahnya hadir di situ. Lalu hadir MotoGP Edition replika Repsol Edition, dan ini tuh merupakan CBR 150R model year 2021 yang harganya paling tinggi sekitar 40 jutaan gitu ya. Lalu ada kombinasi antara merah dengan hitam, teman-teman bisa lihat juga, dan ini adalah versi replika juga sebenarnya, replika dari timnya Astra Honda Motor ya, lihat Astra Honda Racing Team gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi sekitar ada 5 varian. Nah, di video ini sobat bisa lihat harga-harganya ya di masing-masing. Jadi ada di satu tipe warna tuh yang itu versi ABS dan non ABS gitulah. Oke. Nah, di gambar-gambar ini teman-teman bisa lihat beberapa foto-foto still yang boleh dibilang untuk action ya. Keren banget nih. Kayaknya di mana gitu ya motonya nih ya. Kayak di satu negara, nggak ada sih kayaknya di Indonesia. Di beberapa foto itu ada beberapa exif data yang menunjukkan bahwa ini tuh ada di salah satu negara, salah satu kota besar di Asia, kalau nggak salah di Shanghai. Bener apa enggak sih ada jembatan kayak begini di Shanghai? Saya nggak pernah ke Shanghai gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh pada saat dinaikin dengan gaya riding harian CBR 150R yang baru. Cukup cakep ya, depannya benar-benar menunjukkan bahwa dia tuh memang benar-benar mirip banget dengan CBR 250 gitu ya. Kita beralih ke gambar berikutnya. Wah, ini gambar still waktu ridernya sedang diem. Wah, siapa ya yang jadi ridernya? Saya jadi kepo nih. Kita bisa lihat di sini mukanya tuh, kira-kira siapa tuh teman-teman sekalian? Wah. Helmnya dia pakai helm Honda CBR, base-nya kayaknya helm KYT gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini style dari Honda CBR-nya, teman-teman sekalian bisa lihat depannya itu memang menghadirkan style CBR 250 RR itu sendiri. Astra Honda Motor menjelaskan kenapa mereka menghadirkan desain yang begitu sama dengan CBR 250 RR. Ini tuh menciptakan kayak yang kok sama gitu dengan antara kakak dengan adik gitu ya. Bagaimana sisi penjualannya atau sisi marketingnya gitu. Nah, menurut Astra Honda Motor
hal ini tuh disebabkan karena mereka melihat apresiasi dari konsumen ya, menurut mereka seperti itu, apresiasi dari konsumen terhadap desain total control ya dari CBR 250RR itu sangat positif gitu loh teman-teman sekalian, sehingga akhirnya mereka memastikan bahwa desain ini akhirnya yang dibawa langsung plek ke CBR 150. Oke, kita berlanjut ke gambar selanjutnya. Wah, ini gambar sedang riding. Wah, ini kalau ini di tag nih kayaknya teman-teman sekalian ya. Saya nggak tahu ridernya siapa, cuman ini gambarnya keren banget. Menggunakan CBR 150R Racing Red ya, menggunakan liverynya Asra Honda Racing Team sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya coba detailin lagi. Wow, ya, kelihatan mantap ya. Oh, ternyata ridernya adalah Lucky Caddy. Pembalap Astra Honda Racing Team, Lucky Caddy teman-teman sekalian ya. Lucky Caddy adalah salah satu pembalap AP Honda 250 ya. Itu lengkap banget nih dengan Wearpack Kushitani ya. Kita bisa lihat di sini CBR 150R ya. Salah lagi ya. Dengan suspensi yang baru upside down. Ini diameternya 37 mm teman-teman sekalian, dengan sistem pengereman yang masih menggunakan aksial 2 piston kaliper ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus di sini ada kayak sensor untuk speed sensornya. Ini kayaknya tipe ABS nih ya. Kayak ada agak racing red gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini desainnya tuh boleh bilang memang benar-benar baru dan sangat terinspirasi oleh CBR 250R banget gitu loh. Keren. Kita akan lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat daerah kokpitnya teman-teman sekalian ya. Ini adalah daerah kokpitnya. Honda bilang mengklaim bahwa daya pandang atau visibilitas di dalam kokpit pada saat tuck in ya, itu boleh dibilang lebih luas gitu ya. Kita bisa lihat lagi, kita akan zoom sedikit. Wes. Kita akan mulai dari depan. Wah. Panel meternya teman-teman sekalian pada saat nyala ya. Kita bisa lihat masih ada aura dari panel meter atau dashboard dari CBR 150R sebelumnya gitu ya. Wes, kita bisa lihat di sini spek dari suspensinya adalah Showa SFF BP. Artinya adalah suspensi yang dipakai adalah Showa Spirit Function Fork Big Piston, dan ini boleh dibilang speknya bahkan berbeda bila dibandingkan dengan CBR 250R teman-teman sekalian. Saya sudah mengupas sebelumnya sinyalemen bahwa suspensinya akan pakai SFF BP gitu ya, dan ternyata bener confirm SFF BP. Ini tuh bedanya dengan yang suspensi CBR 250RR sebelumnya adalah seperti apa gitu ya. Nah, kalau di CBR 150R sebelumnya itu hanya SFF teman-teman sekalian, hanya Spirit Function Fork, di mana hanya ada satu fork yang memiliki fungsi rebound dan memiliki fungsi compression gitu ya. Sementara yang lainnya hanya memiliki fungsi dari suspensi pairnya itu aja. Sementara pistonnya itu masih yang piston cartridge biasa. Sementara kalau untuk yang SFF BP ini sudah menggunakan satu piston gede, dan ini tuh akan menghasilkan harusnya sih feel rebound dan feel suspensi yang jauh lebih smooth. Boleh dibilang ini mirip banget dengan apa yang dipakai oleh Kawasaki Ninja ZX25R teman-teman sekalian ya. Apakah suspensi ini akan bisa dipakai di CBR di CBR sebelumnya gitu ya, yang generasi sebelumnya? Sebenarnya sih AHM bilang nggak bisa secara plug and play. Udah pasti kalau secara plug and play nggak bisa. Teman-teman harus beli ya triple clamp atas, bawah gitu, dan suspensinya sendiri. Mudah-mudahan komstirnya sama, jadi bisa di plug-in kayak gitu. Dan juga kalau menurut saya sih sekalian aja kuncinya juga sekalian satu set gitu ya, satu set. Terus habis itu clamping sistem stangnya gitu, yang stang clip onnya juga mesti beli, karena ini kan beda cara diameternya gitu loh teman-teman sekalian. Oke, jadinya confirm ya SFF BP untuk suspensi depannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya.
Di sebelah kanan itu hanya starter doang gitu ya, nggak ada engine kill switchnya di sini. Sementara di sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat. Di depan tuh nanti ada kayak lampu dim, lalu ada horn, ada lampu sen. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi mesti beli triple clamp atas bawah, clip on-nya dan suspensinya satu set sekalian gitu lah teman-teman sekalian, kalau mau aplikasikan apa namanya suspensi ini Showa SFF BP di CBR 150R generasi sebelumnya. Itu kalau menurut saya. AHM tidak merekomendasikan, tapi kalau saya bilang sobat sekalian bisa coba gitu ya. Dan sobat sekalian bisa lihat juga di sini perbedaannya dengan 250RR adalah dia tuh masih upper yoke gitu ya. Jadi handlebarnya yang clip on itu masih upper yoke, artinya masih posisinya di atas yoke teman-teman sekalian ya. Posisinya masih di atas yoke-nya tuh, yang kanan maupun yang kiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, gambar selanjutnya ya, jadi gambarnya seperti ini menggunakan basic background warna hitam min sih ya, memang lampu depannya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ini ada SFF BP gitu ya, SFF BP. Nah, jadi seperti itu. Kita akan berlanjut ke gambar selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah gambar forknya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan lihat, saya akan gedein dari atas nih ya. Nah, ini adalah gambar daerah lampunya sedikit, lalu kita ke arah bawah. Ini adalah detail dari front fender atau spakbor depan, ada tulisan ABS-nya, dan ini adalah suspensinya nih teman-teman sekalian nih. Wow, ini bisa detail banget nih kita nih gedein ya. Ada SAE segala macam, bannya IRC teman-teman sekalian, nilon masih treatnya. Terus habis itu ini adalah daerah pengereman, dia masih Nissin 2 piston kaliper, dan kalau untuk boleh dibilang kalipernya masih speknya masih di bawah dari CBR 250RR walaupun masih sama-sama aksial gitu ya. Ini masih yang tipe biasa gitu ya kalau saya bilang, kaliper 2 piston kalipernya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada grid speed sensor. Saya gedein lagi, grid speed sensornya ini keren banget gitu ya. Nah, ini adalah sensornya gitu ya, ini adalah sensornya sebelah kiri, dan X-nya itu di tengah. Jadi titik poros asnya itu berada di tengah suspensi. Dan inilah yang dinamakan dengan suspensi SFF BP. Hanya ada di sebelah kanan aja kalau nggak salah ya, di sebelah kanan aja yang ada fungsi dari rebound dan compression, dan juga mereka tidak lagi menggunakan cartridge biasa seperti CBR 250RR, tapi menggunakan satu piston. Itulah yang dinamakan big piston teman-teman sekalian. Nah, jadi cakramnya berbentuk wavy ya, berbentuk wavy nih kayak begini, atau berbentuk ombak gitu, wave gitu ya, dengan bolong-bolong kayak gitu, ditempel nggak di poros tapi di agak di sebelah di tengah, hampir di tengah ya, di tengah dari palang-palangnya. Sementara palangnya itu berjenis Y kayak gitu ya, kayak huruf Y kayak gitu. Sementara bannya masih RC Roadwinner sepertinya kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi ini untuk suspensi depannya, kita bisa lihat lagi. Dan ini adalah gambar ketika lampunya nyala gitu teman-teman, lampu depannya ya, headlampnya yang LED. Ini mirip banget dengan CBR 250RR. Dan di sini nggak ada kayak hadir lampu sen. Kalau menurut saya lampu sennya juga akan sama dengan CBR 250RR, di mana dia lampu sennya tuh di sini tuh, di bagian yang juga menyala sebagai DRL yang di atasnya gitu, di alisnya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ketika lampu jauh dan lampu dekatnya nyala dua-duanya nih teman-teman sekalian ya. Jadi itu cluster lampu dekat dan lampu jauh itu berbeda di tengah dan di pinggir kanan dan kiri. Teman-teman bisa lihat detailnya lagi, dan saya memperkirakan bahwa kaca spionnya ini udah model yang sama juga dengan CBR 250R. Jadi bisa hampir diputer 360 derajat. Kita akan cek nanti seperti apa kebenarannya. Tipe dari windscreen-nya sepertinya masih sama ketinggiannya dengan CBR 150R generasi 2020 terakhir ya, masih sama. Lalu sobat bisa lihat di sini, di sini ada kayak winglet, cuman di bagian sisi dalam dari fairing itu tidak ada lubang untuk air ram, karena memang motor ini tidak mengadopsi ram air gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu kalau untuk bagian depannya.
Nah ini ketika lampu depannya mati, hanya nyala di bagian DRL-nya ya teman-teman sekalian ya. Nah DRL dari Honda CBR 150R kayak gitu. Nah ini adalah beberapa aksesoris yang dijual oleh Astra Honda Motor. Kayak ini adalah untuk stiker ya. Nah ini tuh harganya itu sekitar 50.000 kalau nggak salah. Dan ini juga untuk fender, untuk fender crankshaft crankcase ya, crankcase kanan itu 100 ribuan. Ini cover dari radiator ya, radiator ini radiator sekitar 80.000. Lalu ini seat cowl itu 650.000 untuk bagian belakang. Ada tulisan R-nya tuh keren ya, kalau sobat bisa lihat di sini ya. Ada tulisan R-nya di situ. Lalu kita bisa lihat lagi produk selanjutnya. Nah ini tuh ada kayak feel tank pad kayak gitu. Saya nggak tahu nih harganya berapa. Kita akan lihat lagi. Ini adalah ini tuh kayak referensi gitu ya, referensi Astra Honda Motor untuk motor ini lebih racing gitu ya. Kayak misalkan menghadirkan kayak suspensi belakang ini ada kayak gas kayak kanister gas dari Ohlin ya, dengan beberapa settingan. Terus ada lagi kayak gold chainnya gini, saya nggak tahu nih mereknya apa, mungkin nanti kita akan lihat gitu ya. Kita gold chain, terus ada juga kayak ganti sprocketnya kayaknya ganti ya. Kita bisa lihat ada tail fender eliminator juga di sini di bagian belakang. Jadi nggak pendek, tetap agak panjang gitu ya. Sementara ini udah pada dipasang-pasang semua. Lalu ada kayak grip dari RCB dan segala macam nih ya. Terus ada kayak handlebarnya juga ganti. Wah ini keren-keren nih teman-teman sekalian ya. Coba kita kecilin dikit. Dan di sebelah sana ada apa ya? Saya nggak tahu nih, ada merah-merah gitu ya. Di kalipernya gitu, mungkin protektor kaliper ya. Kita bisa lihat lagi ntar. Dan kita akan gambar selanjutnya. Nah ini adalah gambar varian-varian CBR 150R ya. Warnanya kayak gini, teman-teman bisa lihat lagi. Saya detailin. Jadi seperti ini gambar-gambar warna-warna yang bisa dipilih dari CBR 150R-nya teman-teman sekalian. Nah jadi seperti ini nih ya. Ini untuk warna pertama, lengkap dengan beberapa aksesorisnya gitu ya yang terpasang kayak fender eliminator ya. Dan ini adalah engine-nya teman-teman sekalian ya. Jadi secara umum mesin yang dipakai di CBR 150R 2021 itu boleh dibilang ya sama sih. Basis engine-nya sama banget gitu ya. DOHC berpendingin cairan gitu ya. Dia itu kubikasi dari ruang bakarnya itu 149,16 cc, PGM FI dan segala macam. Diameter langkah, bore stroke-nya nih ya. Ada tulisannya K56. Di mana di pistonnya teman-teman sekalian. Di conrodnya juga masih ada tulisan K56A gitu. Karena ini boleh dibilang memang secara umum tidak jadi berubah teman-teman sekalian. Jadi piston conrod atau connection rod-nya itu masih sama. Sehingga boleh dibilang ini tuh ukuran bore stroke itu masih 57,3 kali 57,8 yang hampir mendekati square, dengan piston tuh kayak dikasih lapisan molybdenium apa gitulah. Nah ini jadi seperti ini sistem klepnya teman-teman sekalian bisa lihat. Ini dia pakai businya seperti ini. Businya apa ya? Businya itu NGK, bisa pakai NGK, ada ND juga. Sementara sistemnya itu DOHC, double overhead cam ya. Jadi camnya tuh ada dua teman-teman sekalian, bisa lihat 1, 2, nah gitu. Dan pertemuan antara loop dengan per itu tidak langsung ya, tidak langsung ketemu. Mereka itu kayak ada tambahan rocker arm ya, rocker arm ya, follower gitu ya, finger follower di sini ya, rocker arm gitu ya di sini. Nah lalu dikasih kayak ada tab di sini ya. Jadi dia nggak langsung antara loop dengan per atau per klepnya itu nggak ketemu langsung. Jadi ada ketemu ada penyantara sebuah finger follower. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ya ini klepnya bentuknya kayak gitu ya, bagus juga sih nih gambarnya, bisa digedein, bisa dikecilin dikit, itu bisa tahu banget gitu ya. Ini ring pistonnya kita bisa lihat ya, ada tulisan K56 ya teman-teman bisa lihat ya.
Dan memang sedikit yang berbeda adalah di bagian transmisi gitu ya, di bagian transmisi kopling, di mana dia itu sudah menggunakan tipe assist and slipper clutch gitu ya. Kalau assist itu biasanya digunakan untuk ketika tuh kita mau naik gigi 1 ke 2 ke 3 dan segala macam, tetap pakai kopling. Nah, jadi tetap pakai tuas kopling, namun feel tuas koplingnya itu jadi lebih ringan, beban untuk menekannya itu jadi lebih ringan. Ini lebih comfortable gitu ya. Dan kalau untuk slipper clutch-nya sendiri juga tetap menggunakan tuas kopling, namun dia itu lebih ringan dan dia mencegah kayak terjadi kayak hopping atau lompat-lompat yang biasanya diakibatkan pada saat kita turun gigi mendadak. Itu ada kayak back torque atau semacam engine brake yang terlalu tinggi gitu teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini ya, aluminium drum kalau nggak salah gitu ya, assist and slipper clutch. Wow, mantap nih, mantap. Ada kayak bearingnya juga di bagian bawah, dan ini adalah pump untuk ini ya, cairan pendingin. Dan kita bisa lihat juga di depan itu ada kayak starter ya, dinamo starter. Dan ini untuk clap exhaustnya. Clap exhaustnya juga tetap pakai finger follower ya, rocker arm, finger follower apalah gitu ya. Dan ini adalah lobe-nya dari camshaftnya. Kita bisa lihat ini per clapnya. Nah, di depan ada payung clapnya, dan ini adalah businya. Ini adalah pistonnya, ini ada pin, nah, dan ini adalah conroute-nya. Di bawah adalah crank shaft. Wow, nggak kelihatan ya crankshaftnya di sini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Terus ada kelihatan juga jalur-jalur atau water jacketnya juga kelihatan sini. Gambarnya cakep banget sih, bisa ngelihat semuanya gitu ya. Keren. Jadi seperti ini teman-teman sekalian bentuk dari engine-nya. Mesinnya ini menghasilkan tenaga 17,1 PS di 9000 rpm dan torsi maksimum 14,4 Nm di 7000 rpm. Ya, sistem koplingnya masih sistem kopling yang wet gitu ya. Jadi belum dry clutch gitu ya, wet clutch. Tapi sudah assist and slipper clutch. Jadi bagian atasnya masih sama teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Next, gambar. Wah, ini beberapa fender eliminator ya. Kita bisa lihat juga lampu remnya juga sama banget dengan TBR 250RR ya. Menajam kayak begitu, teman-teman bisa lihat sini ya. Lebih detail lagi pada saat dia berhenti gitu ya. Nah, jadi lampunya belum nyala nih di sini. Kita bisa lihat juga di sini ada kayak lampunya juga sama, lampu sen belakangnya sama, dan juga sedikit dari detail knalpotnya teman-teman sekalian. Knalpotnya juga ujungnya sama banget gitu dengan yang sebelumnya, namun ada perbedaan, nanti kita jelasin. Nah, ini adalah dashboardnya teman-teman sekalian. Jadi ada perpaduan warna merah, ada warna putih, ada warna biru sebagai backlightnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini RPM di bagian atas itu RPM-nya, di mana red line-nya itu di 10.500 ya. Red line-nya itu di 10.500 teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, 10.000 rpm, 10.500 rpm. Lalu ada kayak gear indikator di sebelah sini, gear indikator yang dikasih bagian warna merah gitu ya. Lalu ada speedometer ya, satuannya kilometer per jam, ada fuel indikator, lalu ada MID gitu ya, ada jam, ada average total, ada average, ada total, ada kilometer per liter atau konsumsi bahan bakar current, trip A, trip B kayak gitu teman-teman. Ada odometer, dan saya perkirakan belum terlalu banyak perbedaan di sini ya. Dan ini adalah detail dari indikator lampunya, ada sen kanan kiri, lampu jauh, terus ada indikator FI, gear netral, terus suhu, indikator suhu kalau kepanasan mungkin ya, terus ada indikator ABS untuk yang versi ABS. Jadi seperti itu teman-teman sekalian dashboardnya. Sementara untuk setupnya itu ada di sebelah kiri bawah dari dashboardnya. Ini apa ya, kok nggak ada tulisannya gitu, biasanya ini setup terus habis itu reset apa kayak gimana gitu ya. Saya juga belum lihat secara langsung gitu ya. Next gambar. Nah, ini adalah gambar bagian belakangnya tanpa aksesoris.
Kita bisa lihat di sini ya, buritan remnya ini CBR 250RR banget, 2 cluster atas dan bawah, lampu biasa, terus habis itu lampu rem sepertinya dengan lampu lampu sen itu juga menggunakan model yang LED gitu ya. Sementara untuk penerang plat nomornya itu terpisah sendiri di bagian sini, dan ada juga kayak mata kucing kayak gitu. Ban belakangnya kita bisa lihat di sini YRC Roadwinner banget gitu ya. Dan sepintas selalu kita lihat di sini detail dari mufflernya teman-teman sekalian. Wah, mufflernya nonggak ke atas gitu. Mohon maaf ini belum terlalu terang, gambarnya belum diterangin. Sementara saya nggak tahu apakah bagian belakangnya beda, udah pasti karena lampu remnya beda, maka body work di bagian belakang dari CBR 150R ini juga menurut saya juga sedikit berbeda gitu ya. Next gambar, nah ini adalah bagian belakang ketika lampunya nyala ya. Ada lampu rem, lampu deket, terus habis itu lampu sen ya, dan ini lampu penerangnya juga udah siap-siap udah nyala kayak gitu teman-teman sekalian. Next gambar, wah ini adalah handlebar sebelah kanan. Ini mau menunjukkan bahwa dia tuh udah slipper clutch, asisten slipper clutch. Jadi untuk menekan koplingnya itu lebih ringan gitu menurut AHM. Jadi ada pas beam di sini. Di sini ada ini siap-siap buat kaca spion. Kalau sobat sekalian mau naruh kaca spion di stang kayak which is of course agak aneh juga gitu ya. Pas beamnya di depan sini, lampu kayak gini teman-teman sekalian. Wow. Gitu ya. Koplingnya tidak ada settingan, masih biasa gitu ya. Lalu ini warna-warnanya. Black ya. Dan ini wah ini keren juga sih sebenarnya nih ya, hitam ya. Kalau yang ini tuh hitam dicampur kayak merah-merah gitu, sementara semuanya hitam atas bawah undercowl-nya hitam, belakang juga hitam, hanya ada grafis merah. Sementara yang ini tuh ada kayak sedikit abu-abu ya di bawah dan di belakang. Tulisan di grafis di tengah nggak ada, hanya tulisan CBR gitu aja gitu. Dan ini untuk yang Repsol Edition MotoGP replika yang paling mahal kalau untuk versi ABS nih 40 jutaan. Lalu ini merah ya, merah berpadu dengan hitam juga, dan ada beberapa abu-abu atau silver gitu. Dan ini adalah Honda Racing Red ya, pada dasarnya ini juga replika dari livery Astra Honda Racing Team atau AHRT gitu teman-teman sekalian. Jadi ini gambarnya seperti ini gitu loh. Jadi ini gambar kesemuanya dari 5 varian yang jadi ini adalah gambar kesemuanya dari ke-5 varian dari Honda CBR 150. Nah, untuk sobat ketahui di rem bagian belakang dari Honda CBR 150 itu sudah mengaplikasikan emergency stop signal. Jadi sama seperti varian-varian sebelumnya. Jadi kalau sobat kalian ngerem secara tiba-tiba, ECU akan mendeteksi bahwa ada pengereman tiba-tiba dan dia akan menyalakan secara otomatis lampu hazard di belakangnya. Kayak gitu, emergency stop signal dari Honda CBR 150R model year 2021. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Saya berusaha untuk menjelaskan pada teman-teman sekalian, walaupun memang secara umum saya pada saat ini belum bertemu langsung dengan motornya sendiri dari Honda CBR 150R model year 2021. Jadi pada dasarnya bodywork berubah banyak karena banyak terinspirasi dari konsep desain total control dari CBR 250RR. Headlamp depannya sama banget. Suspensi depan tadi yang penting, dia SFF big piston beneran, asli confirm di situ. Lalu ada beberapa hal yang hadir, mesin masih sama ya, mesin K56 yang lama, namun ada peningkatan di bagian transmisi menggunakan assist and slipper clutch. Dan ada beberapa sih sebenarnya, kayak misalkan di bagian daleman dari knalpotnya itu dari 3 chamber menjadi 2 chamber, dan ini akan merubah suara. Saya sendiri kepo suaranya bakalan seperti apa ya di CBR 150R yang baru gitu ya. Nanti kita akan cek pada saat pengetesan dan lihat langsung motornya. Untuk sementara itu dulu dari saya penjelasan Honda CBR 150R model year 2021. Mudah-mudahan bisa menjawab kehausan informasi bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog dan video selanjutnya dari TMC Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.